Rasulullah tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tidak pernah mencium tangan para pemimpin kabilah, tangan raja atau siapapun. Dalam sejarah mencatat hanya putri Fatimah Az-Zahra dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah. Padahal tukang batu yang dicium oleh Rasulullah justru tangan yang telapaknya melepuh dan kasar, kepalan karena membelah batu dan karena kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dimanapun kita saat ini berada, dan keluarga Omas Activity yang sedang berbahagia, pada perjumpaan kita pada ini kita akan melihat sebuah kisah, yaitu kisah teladan si tukang batu yang dicium tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru tiba dari perang Tabuk, peperangan dengan bangsa Romawi yang kerap menebar ancaman pada kaum muslimin. Banyak sahabat yang ikut beserta Nabi dalam peperangan ini. Tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang berhalangan dan ada yang uzur. Hadirin rahimakumullah, saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang tukang batu. Ketika itu Rasulullah melihat tangan buruh tukang batu tersebut melepuh. Kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Sang manusia agung itu pun bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Si tukang batu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari, dan belahan batu itu saya jual ke pasar, lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah adalah manusia paling mulia, tetapi orang yang paling mulia tersebut begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasul pun menggenggam tangan itu dan mencium seraya bersabda, "Hadhihi yadun la tamattaha nurun abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tidak pernah mencium tangan para pemimpin kabilah, tangan raja atau siapapun. Dalam sejarah mencatat hanya putri Fatimah Az-Zahra dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah. Padahal tukang batu yang dicium oleh Rasulullah justru tangan yang telapaknya melepuh dan kasar, kepalan karena membelah batu dan karena kerja keras. Suatu ketika seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah. Orang itu dikenal sebagai pekerja yang giat dan tangkas. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad di jalan Allah atau fisabilillah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu Rasul pun menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fi sabilillah." Hadis riwayat Tabrani. Orang-orang yang pasif dan malas bekerja,
Sesungguhnya tidak menyadari bahawa mereka telah kehilangan sebahagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat prihatin terhadap para pemalas. Maka apabila telah dilaksanakan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surah Al-Jum'ah ayat 10. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam Al-Quran, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini. Quran surat Nuh ayat 19 dan 20. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah juga dikatakan, siapa saja pada malam hari bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal, maka itu ia diampuni. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Kemudian sabda juga, siapa saja pada sore hari bersusah payah dalam bekerja, maka sore itu ia diampuni. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Tidak ada yang lebih baik bagi seorang yang makan sesuatu makanan selain makanan dari hasil usahanya. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud selalu makan dari hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis lain Rasul juga mengatakan, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan solat. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapusnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di hadis yang lain, barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sebahagian kecil tentang kisah teladan ini, agar kita semakin tahu dan semakin giat dalam mencari rezeki Allah yang halal dan berkah. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.